melihat latar belakang daripada Injil Matius pasal yang ke-28, maka Alkitab menceritakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama di minggu itu, maka pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk menengok kubur daripada Tuhan Yesus. Tetapi tiba-tiba mereka melihat ada gempa bumi yang luar biasa. Dan hadirlah seorang malaikat yang menjungkir balikkan batu yang menutupi kubur daripada Tuhan Yesus. Dan dicatat, maka malaikat itu memiliki wajah yang berkilat dan pakaiannya putih seperti salju. Penjaga-penjaga yang berjaga-jaga di kubur Yesus gentar dan mereka begitu ketakutan. Dan mereka seperti orang yang mati. Mereka tidak bisa bergerak karena melihat kehadiran daripada malaikat yang luar biasa. Tetapi kemudian malaikat itu berbicara kepada Maria Magdalena dalam ayat yang ke-7. Janganlah takut. Katakanlah kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Saudara, pada waktu Maria Magdalena mendengar perkataan daripada malaikat, maka dicatat dengan takut dan dipenuhi kesukaan yang besar. Maka Maria Magdalena meninggalkan kubur untuk pergi ke Galilea dan memberitahu kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, Maria Magdalena yang perasaannya dipenuhi dengan rasa takut dan rasa bahagia bercampur aduk, maka dicatat di dalam ayat yang ke-10, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Maria Magdalena dan Tuhan berkata, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka melihat aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya apa yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain sama seperti apa yang kita alami pada hari-hari ini. Belum selesai kita menghadapi masa-masa yang susah dengan pandemi daripada COVID-19 yang baru berubah menjadi endemi. Dan tiba-tiba datang varian-varian yang baru. Dan belum selesai semuanya itu kita atasi, maka goncangan-goncangan ekonomi terjadi. Pak Jokowi di dalam pidatonya pada bulan Agustus yang lalu mengatakan tahun 2023 adalah the dark year, tahun yang gelap. Dan Pak Luhut mengatakan tahun 2023 adalah a perfect storm, yaitu badai yang sempurna yang melanda seluruh dunia, yang kolaps karena resesi ekonomi, karena inflasi yang begitu tinggi yang melanda dunia perbankan. Satu persatu bank-bank yang ada di Amerika mulai berguguran, dan kita menanti kapan efek dominonya akan sampai ke Indonesia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam keadaan seperti itu, maka firman Tuhan pada hari ini buat kita semuanya, jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-32, di dalam ayat yang ke-17, kalau kita membuka dan membaca, pada waktu Tuhan berfirman kepada kita, maka Alkitab mencatat di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, di tengah-tengah keadaan goncangan-goncangan yang melanda dunia ini, jangan terlalu banyak Anda mendengar tentang gosip-gosip yang ada. Tapi marilah kita menyendingkan telinga kita kepada gospel, kepada kabar baik, kepada firman Tuhan. Karena pada waktu firman Tuhan
ada di dalam hidup kita, maka di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada kebenaran adalah ketenangan selama-lamanya. Dan doa saya, biarlah kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan kegentaran, dengan kecemasan. Tapi Tuhan akan mengaruniakan kepada kita ketentraman, ketenangan, dan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Yang mau berikan tepuk tangan yang punya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segala hatiku. Aku mengasihi Yang kedua, saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Saudara, karena Tuhan itu adalah gembala yang baik. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Saudara, sebagai gembala yang baik, maka Tuhan mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya akan mengenal gembala yang baik. Saya mau cerita pengalaman saya tentang gembala yang baik ini. Jadi tahun ini adalah tahun yang ke-39 saya melayani Tuhan. Dan tahun yang ke-30 saya mengembalakan sidang jemaatnya di tempat ini. Tuhan. Nah, saya mau cerita bagaimana awal mula saya melayani. Jadi Om Ferdinandus, pada waktu saya menyerahkan diri sepenuh waktu melayani Tuhan pada tahun 91. Nah, maka saya memulai pelayanan saya dengan gaji 400.000. Dan seorang pendeta yang memiliki gaji 400.000, percayalah, Anda akan hidup dalam kekurangan. Anda akan hidup, saudara, sangat dan sangat sederhana. Saya telah dikaruniai seorang anak, dan anak saya yang laki-laki yang paling besar, untuk kebutuhan minum susunya per 1 minggu itu 1 kaleng. Dan harganya saya nggak bisa lupa 25.000. Jadi anak saya pertama itu sudah menghabiskan 100.000 dari 400.000 gaji saya sebagai seorang pendeta. Jadi saudara, saya tidak bisa membelikan istri saya baju yang baru. Dan saya tidak bisa membawa istri saya untuk jalan-jalan sore hari, untuk makan dan minum kopi ya di kafe-kafe yang ada di kota Jakarta. Yang sebelumnya saya bisa saja lakukan itu karena saya seorang pengusaha. Jadi perbedaan antara pengusaha dengan pendeta itu sangat jauh dan sangat sederhana. Pada waktu saya menghadapi itu, maka saya berkata kepada Tuhan dalam hati saya, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya kembali bekerja, saya tidak akan mengalami kesusahan yang seperti ini.
Karena pada suatu malam maka saya tidak malu bersaksi kepada saudara. Saya melihat istri saya tertidur di sebelah saya dan saya menangis, saudara. Gak ada yang tahu itu antara saya dengan Tuhan. Karena saya tidak mampu untuk memberikan apa-apa untuk istri saya. Bajunya sudah dipakai, ya itu saja yang dia pakai. Nah, pada waktu saya kemudian berkata, Tuhan, saya mau kembali bekerja dan saya ingin meninggalkan pelayanan ini. Nah, saya akan tetap melayani tapi tidak sebagai seorang full-timer. Karena seorang pendeta full-timer itu adalah seorang yang hidupnya sangat prihatin. Nah, pada satu hari maka saya pulang dari kantor ke rumah. Dan pada waktu saya tiba di rumah, maka pembantu rumah saya mengeluarkan makanan dan minuman. Karena biasa sore hari, kalau pulang dari kantor, saudara, saya menikmati snack di rumah sebelum makan malam. Pada waktu saya menikmati makanan dan minuman yang enak, saudara, maka telepon itu datang. Dan telepon itu bertanya, Pak Bambang, apa Bapak sudah menerima kiriman makanan dari saya? Oh sudah, ini saya lagi menikmati. Saya masih di Jakarta pada waktu itu. Dan suara dari seberang kemudian berkata, tidak tahukah Bapak, makanan yang Bapak makan sore hari ini adalah makanan yang sama yang saya kirim ke presiden kita yang tinggal di dalam Cendana. Saudara, saya kaget sekali. Saya menutup telepon itu dan saya naik ke kamar saya. Saudara, pada waktu saya berada di kamar saya, maka tiba-tiba Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 terlintas dalam pikiran saya. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Lihatlah burung di udara yang tidak pernah menabur, tetapi Tuhan pelihara. Lihatlah bunga bakung yang ada di ladang, maka pakaian Salomo tidak lebih baik daripada bunga bakung yang hari ini ada dan yang besok tidak ada. Dan ayat yang ke-32 mencatat, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan kata lain, kalau kita masih bekerja, untuk apa yang kita butuhkan, hal makanan, minuman, dan pakaian, sesungguhnya kita belum mengenal Allah. Karena sejak dari kitab Kejadian, Allah telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang memelihara kehidupan kita, sebagai gembala yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari setelah itu, maka saya merayakan ulang tahun saya. Dan di sana saya melihat Matius pasal yang ke-6 digenapi dalam hidup kami. Hadiah demi hadiah diberikan kepada kami. Dan pada malam hari sebelum kami tidur, kami membuka satu persatu hadiahnya. Maka di situ saya melihat mukjizat. Pada waktu saya kemudian membuka, ada yang memberikan pakaian. Dan membuka lagi ada bahan celana. Dibuka lagi kemudian ada kaos kaki. Dibuka lagi kemudian sapu tangan. Dan yang ajaib, warna dari atas sampai dengan ke bawah yang saya dapat dari berbagai macam orang, warnanya sama. Dan pada waktu itu, maka ayat ini keluar. Hai kamu yang kurang percaya, tidakkah kamu tahu bahwa aku mendandani kamu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar, dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum apa. Jangan kamu khawatir. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara.
mesti lakukan. Dari pihak Tuhan, jangan khawatir. Dia gembala yang baik. Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Dan saya melihat bukti daripada ayat ini. Ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi saya mulai gereja ini hanya dengan 119 orang 30 tahun yang lalu. Dari 119 orang maka berdirilah gedung ini. Dan kalau kita melihat gedung yang luar biasa ini, maka saya ingat satu hal ini. Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu. Dan gembala yang baik takkan kekurangan kita. Bisa katakan amin? Nah, oleh sebab itu, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, saudara, perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oleh sebab itu di gereja mana saja yang saya buka, selalu ada dua ayat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Dan hukum yang kedua, saudara, tidak kalah dengan hukum yang pertama. Nah, begini. Gereja lulus di dalam hal mengasihi Tuhan. But gereja belum lulus dalam hal mengasihi sesama. Jadi Pak RI, saya malu sekali. Pada waktu kita bersama-sama dengan Pak Kemendes di Tanah Tarutung, di Piara saja. Nah, maka beliau dalam satu kesempatan berkata, gereja kalau bermain solo luar biasa, hebat. Banyak pencapaian-pencapaian luar biasa dari gereja-gereja yang besar. But kalau main secara tim, nah ini Pak Samuel, gereja kikuk. Nah, padahal di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ada tanda. Tanda yang membedakan anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Nah, di mana perbedaan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis? Yaitu pada waktu kita gagal di dalam mengasihi sesama, maka disitulah ada garis pemisah yang memisahkan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak-anak Allah mudah untuk mengampuni. Anak-anak iblis susah untuk mengampuni. Nah, saya akan tutup ya. Tema daripada Departemen Agama pada tahun ini, saudara, adalah tahun kerukunan. Tahukah Anda bahwa kerukunan itu adalah karunia? Dari mana ayatnya? Roma 15 ayat yang ke-5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Dengan kata lain, apabila kita ingin mencari kehendak daripada Tuhan, maka yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup rukun. Katakan sebelah kiri kanan saudara, Tuhan ingin kita rukun. Amin. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengukur kerukunan yang dimiliki oleh seorang? Gampang, saudara. Mazmur 133 berkata bahwa kerukunan lahir dari iman kita. Kerukunan lahir dari ibadah kita. Karena Mazmur 133 adalah satu dari sekian Mazmur yang berbicara tentang rukun dan damai. Dan Mazmur 133 itu disebut adalah Mazmur ziarah.
Dengan kata lain, pada waktu iman kita tertanam dalam dengan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yakni kita akan hidup rukun dan damai. Nah, saya akan mengakhiri di sini. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita mau rukun dan damai? Ada satu kunci yang Tuhan berikan kepada Daud, yang bernama the keys of David, yaitu suatu otoritas untuk menutup dan untuk membuka. Alkitab berkata begini, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, kunci Daud hanya tercatat dalam 2 ayat. Satu ada dalam perjanjian lama, diberikan oleh Tuhan kepada Hilkia. Dan yang kedua, saudara, diberikan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Dan kalau Anda pergi ke Turki dan melihat, saudara, 7 churches yang ada di Turki, maka satu-satunya yang masih tinggal tetap adalah peninggalan daripada jemaat di Philadelphia. Nah, saya mau cerita bahwa jemaat yang ada di Philadelphia dibangun berdasarkan kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Sehingga arti daripada nama Philadelphia dalam bahasa Alkitabnya disebut brotherly love. Saudara, kita ingat dosa yang pertama daripada manusia, di mana Kain membunuh Habel. Dan pada waktu Tuhan bertanya, di mana adikmu? Maka Kain berkata, apakah aku ini penjaga adikku, my brother keeper? Dan dosa yang pertama terjadi oleh karena Kain melupakan brotherly love, atau disebut dengan kasih persaudaraan. Saudara, kasih persaudaraan ini, untuk mendalaminya, maka kita perlu melihat kepada kehidupan Daud. Daud adalah seorang anak muda yang diurapi Tuhan, yang dipakai luar biasa. Pada suatu hari, maka Alkitab mencatat dia berhasil mengalahkan Goliat. Dan pada waktu itu, dia memenggal kepala Goliat dan dia menenteng kepala Goliat dengan tangannya. Dan dia membawa kepala Goliat itu ke hadapan Saul, yang adalah raja yang memerintah pada waktu itu. Dan pada waktu Saul melihat anak muda yang gilang gemilang dengan keberhasilan keberanian yang luar biasa, maka Saul bertanya, anak siapakah kamu? Maka kemudian Daud menjawab dengan nada yang sangat disenangi oleh Yonatan. Dan Daud, saudara, berkata, aku anak hamba Tuanku. Dia tidak menyebut namanya. Aku Daud bin Isai, orang yang berhasil mengalahkan Goliat, yang memenggal tangan Goliat dengan tanganku sendiri. Saudara, dia tidak membanggakan keberhasilan, tapi dia membanggakan nama bapaknya yang bernama Isai. Waktu Yonatan mendengar ada seorang anak muda yang sangat diurapi, yang memiliki talenta yang luar biasa, memiliki kerendahan hati seperti itu, maka dicatat, berpadulah hati Yonatan dengan hati Daud. Mereka saling menukar baju, jubah. Mereka kemudian saudara menukar panah, pedang, dan mereka bersumpah-sumpahan. Dan dicatat, Yonatan mengasihi Daud lebih daripada kasihnya kepada bapaknya yang bernama Saul. Pada satu hari, maka Saul mendengar gadis-gadis bernyanyi. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Selalu kita menerjemahkan, Saul menjadi terancam dengan kedudukan Daud. Saya percaya bukan itu saja. Tapi waktu Saul mendengar gadis-gadis menyanyikan itu, maka dia berpikir popularitas Daud jauh melebihi popularitas anaknya yang bernama Yonatan. Jangan lupa, dia seorang bapak.
yang menginginkan satu waktu nanti bukan mantunya yang bernama Daud akan menggantikan dia, tetapi anaknya yang bernama Yonatan yang akan menggantikan dia. Saudara, Daud juga memiliki keinginan yang sama seperti yang diingini oleh beberapa pemimpin yang ada di negeri ini. Mempertahankan terahnya untuk memimpin dan terus akan menggantikan kepemimpinan. Demikian pada zaman Daud, hal itu juga sudah ada. Tetapi mengapa Saul tidak pernah berhasil untuk membunuh dan menghabisi Daud? Alkitab mencatat setiap kali mereka mengambil keputusan untuk menghabisi Daud, maka Yonatan membocorkan persepakatan yang dia buat dengan bapaknya. Dan selalu dia katakan kepada Daud. Dan akhirnya Daud melarikan diri ke En-Gedi. Mengapa itu terjadi? Karena dicatat dalam Alkitab, brotherly love lebih penting daripada jabatan dan masa depan. Saul membuang masa depan yang gilang gemilang sebagai anak raja yang menggantikan, tetapi dia membela Daud. Mengapa? Brotherly love. Oleh sebab itu, maka pada hari-hari terakhir Tuhan mengajarkan kepada murid-murid, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan mezbah itu. Apa artinya? Artinya brotherly love, relationship jauh lebih penting daripada ibadah. Saudara, seringkali karena sedikit keuntungan kita melupakan brotherly love. Seringkali karena ibadah kita melupakan brotherly love. Oleh sebab itu kita kehilangan sesuatu yang luar biasa. Kita kehilangan kuasa untuk membuka dan kuasa untuk menutup. Alkitab mencatat pada hari-hari terakhir Tuhan akan mengirimkan roh dan kuasa Elia. Dan dicatat dalam surat Yakobus, Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara, sama seperti saya. But Elia sungguh-sungguh berdoa. Dan apa yang terjadi waktu dia berdoa? Langit terbuka dan langit tertutup. Dia berdoa, langit terbuka. Dia berdoa lagi dan langit tertutup. Waktu langit terbuka, hujan turun. Waktu hujan turun, maka di situ berkat juga akan turun. Alkitab mencatat waktu Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, kita akan mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak. Gandum berbicara tentang jiwa-jiwa, anggur berbicara tentang kesukaan, dan minyak berbicara tentang pengurapan yang berlimpah-limpah. Saya berdoa, saudara, biarlah kita pulang, tidak pulang dengan tangan yang hampa. Kita membawa pulang brother juga. Kalau kita punya ganjelan satu dengan yang lain, kita akan selesaikan pada saat ini. Kita tinggalkan pada kayu dan salib daripada Tuhan Yesus, dan kita pulang dengan bawa kunci Daud. Dan saya berdoa, biarlah berkat daripada Paskah turun dengan berlimpah-limpah atas kita. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami